Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Juventus di bawah naungan Massimiliano Allegri tampil tidak begitu Spartan musim ini. Banyak pihak yang kemudian mengkritik penampilan Juventus musim ini. Opini miring soal Max Allegri juga disampaikan oleh mantan bek Daniele Adani. Menurutnya, musim ini merupakan bencana untuk klub sekelas Juventus. Adani juga menyebut Allegri sudah kehilangan kredibilitasnya sebagai seorang allenatore. Sergej Milinkovic-Savic bisa saja hengkang dari Lazio akhir musim ini. Potensi itu coba dimanfaatkan oleh dua klub beken Manchester United dan Paris Saint-Germain untuk mengajukan tawaran. Dalam laporan Football Italia, pihak Milinkovic mengaku punya tawaran mencapai 65 juta euro dari PSG dan Manchester United. Presiden Lazio, Claudio Lotito, sejatinya pernah menolak tawaran senilai lebih dari 100 juta euro untuk pemain internasional Serbia itu. Tanda tanya meliputi masa depan Raheem Sterling di Etihad. Menyusul kontrak Sterling yang akan habis pada musim panas tahun depan, dalam konferensi pers sebelum laga kontra Real Madrid, winger Manchester City itu belum mau membahas masa depannya. Sterling mengungkapkan dia akan membuat keputusan di akhir musim ini. Saat ini dirinya hanya ingin bermain dan berkontribusi pada tim. Itu hal yang paling penting. Inter Milan mendapat batu sandungan serius saat berencana menggait bomber Chelsea Romelu Lukaku dalam bursa transfer musim panas nanti. Meski Lukaku mengiyakan transfer tersebut, namun Inter Milan tak lantas bisa memulangkannya. Bagaimana tidak, Antonio Conte disebut bakal menjegal niatan Nerazzurri. Conte sendiri dikabarkan bakal ditunjuk PSG menggantikan Pochettino. Rumornya, jika ia ke PSG, ia akan mencoba mendatangkan Lukaku dari Chelsea. Pahlawan kemenangan Juventus atas Sassuolo, Moise Kean menegaskan timnya memiliki tradisi yang kuat untuk selalu berjuang demi mencapai target mereka. Kami percaya sampai akhir, itulah yang diajarkan oleh Juventus. Bertujuan untuk mengambil semua poin yang diperebutkan. Ada piala yang harus dimenangkan, tetapi kami fokus menjalaninya satu persatu. Bintang Liverpool, Virgil van Dijk mengatakan The Reds harus dalam kondisi terbaiknya untuk mengalahkan Villarreal di semifinal Liga Champions. Seperti diketahui, Liverpool bakal melawan Villarreal pada leg pertama semifinal nanti malam. Pemain internasional Belanda itu menyatakan raksasa Merseyside tidak akan meremehkan ancaman tim tamu yang dilatih Unai Emery di Anfield. Sebab Gerard Moreno CS punya serangan yang cukup berbahaya. Seperti dilansir Football Espana, pelatih Barcelona, Xavi Hernandez, ingin membangun skuad yang kompetitif dengan dua pemain baru di tiap posisinya. La Blaugrana ingin merekrut antara 6 hingga 7 pemain baru selama bursa transfer musim panas. Skuad saat ini meskipun bagus, tidak memiliki kedalaman yang memungkinkan Barcelona menantang gelar La Liga maupun berjaya di Eropa. Penyerang Manchester City, Gabriel Jesus, dikaitkan dengan sesama klub Liga Inggris, Arsenal. Kontrak Jesus di City kurang lebih tinggal 12 bulan lagi. Ada sejumlah spekulasi seputar masa depannya dalam beberapa hari terakhir. Selain Arsenal, Barca dan Juve diyakini juga tertarik untuk mengontrak pemain Brasil itu. Jesus pun akhirnya memberi tanggapan mengenai rumor keluar dari klub pada musim panas ini. Ternyata, dia masih bungkam dan enggan bicara soal masa depannya bersama The Citizen. Ilkay Gundogan berharap bisa bermain untuk Manchester City sampai akhir karirnya. Kendati demikian, dia membuka peluang untuk hengkang ke klub lain. Kontrak gelandang Jerman itu dengan City berakhir pada musim panas 2023 dan dia menyebut bulan lalu ingin menandatangani perpanjangan tetapi tidak ada pembicaraan dengan klub. Gundogan mengaku senang di Manchester, tetapi juga ingin mencoba peruntungannya di Super League atau MLS jika dia tidak menandatangani kontrak baru. Bintang Inter Milan Denzel Dumfries
tampil apik sehingga menjadi incaran banyak klub. Klub yang paling tertarik dengan pemain internasional Belanda itu diyakini adalah Bayern Munchen dan Tottenham Hotspur. Mengetahui pemainnya jadi bidikan klub lain, Inter langsung mengambil ancang-ancang dengan mematok harga pemain asal Belanda tersebut. Menurut Football Italia, Dumfries diberi label harga minimum 40 juta euro atau 617 miliar rupiah untuk setiap pembeli potensial. Drama 7 gol mewarnai partai leg pertama babak semifinal Liga Champions antara Manchester City melawan Real Madrid di Etihad Rabu dini hari tadi. Di babak pertama, City unggul 2-1 atas Madrid. 2 gol City dicetak berkat sundulan Kevin De Bruyne dan tendangan Gabriel Jesus. Sedangkan gol balasan Madrid dicetak oleh Benzema. Kemudian di babak kedua, City menambahkan 2 gol melalui aksi Phil Foden dan juga Bernardo Silva. Sedangkan Real Madrid juga membuat 2 gol lagi melalui aksi Soloran Vinicius Junior dan gol kedua Benzema lewat penalti. Skor 4-3 untuk kemenangan Manchester City. Leg kedua yang digelar minggu depan giliran Madrid yang akan menjadi tuan rumah. 2 gol dicetak oleh Karim Benzema saat Real Madrid menelan kekalahan dari Manchester City di Liga Champions. Salah satunya dari tendangan penalti. Benzema melakukan panenka karena 2 penalti sebelumnya saat lawan Osasuna gagal berbuah gol. Tembakannya terbaca dan ditepis kiper Sergio Herrera. Dan striker asal Prancis itu menyadari bahwa dia harus mengubah gaya penaltinya. Dan benar saja, gaya panenka berhasil jadi gol. Ancelotti menjadi pelatih pertama yang tampil di semifinal Liga Champions dalam 4 dekade berbeda. Dia pertama kali membawa timnya ke babak semifinal pada kompetisi klub terbesar di Eropa ini saat musim 1998-1999 kala melatih Juventus. Ia berhasil membawa Milan juara pada tahun 2003 dan 2007, lalu membawa Madrid juara pada 2014. Selain itu, di sisi lain, Karim Benzema mengukir laga ke-600 sepanjang berseragam Real Madrid saat melawat ke markas Manchester City. Paulo Dybala memicu spekulasi transfer setelah bertukar kaos dengan pemain Barcelona Dani Alves. Pasangan ini bertemu di Barcelona pada Selasa 26 April dan memamerkan pertemuan itu melalui akun Instagram mereka. Dybala akan menjadi agen bebas ketika kontraknya dengan Juventus berakhir pada 30 Juni. Manajemen Nyonya Tua tidak menawarkan kontrak baru kepadanya. Bek AC Milan Alessio Romagnoli mengecam laporan yang mengatakan kepada penggemar Lazio bahwa dia dengan senang hati akan bergabung dengan mereka sebagai agen bebas. Sangkalan itu diberikan Romagnoli melalui sebuah pesan di Instagram Stories. Saya tidak mengerti bagaimana sebuah surat kabar bisa menciptakan entah dari mana dan tanpa rasa hormat ungkapan seperti itu. Untuk memenuhi kuota penyerang mereka di musim depan, Manchester United sepertinya akan serius memburu pemain yang dijuluki The New Cavani, yakni Darwin Núñez. Pelatih baru MU, Erik ten Hag, sudah meminta agar MU bergerak untuk mengamankan jasa striker 22 tahun itu dengan segera. Ten Hag ingin agar negosiasi tidak berjalan lama, dan semua pemain yang ia mau sudah berada di Old Trafford pada awal Agustus 2022. Menurut laporan Sport Bible, Liverpool siap menyalip Manchester United dalam perburuan gelandang bertahan muda milik AS Monaco, Aurelien Tchouameni di jendela transfer musim panas 2022 mendatang. Dan demi memenangkan perburuan servisnya, The Reds sudah membuka komunikasi dengan orang-orang terdekat sang gelandang. Harga Tchouameni sendiri kabarnya cukup terjangkau. Ia bisa direkrut dengan harga sekitar 50 juta euro atau 767 miliar rupiah. Liverpool akan menjamu Villarreal pada partai pertama semifinal Liga Champions. Di atas kertas, The Reds lebih diunggulkan atas tim kapal selam kuning. Hal ini mengacu kepada kedalaman skuad dan performa dalam beberapa laga terakhir. Akan tetapi, pelatih Liverpool Jurgen Klopp menegaskan The Reds tak akan memandang Villarreal sebelah mata dan meyakini timnya akan menderita saat bersua wakil Spanyol tersebut.
Melalui laman resminya, Barcelona mengumumkan bahwa mereka mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak bek asal Uruguay, Ronald Araujo, hingga 2026. Klub Katalan tersebut selama beberapa bulan terakhir telah menjalin negosiasi kontrak dengan pemain 23 tahun itu yang kontraknya sedianya kadaluarsa pada 2023. Kontrak baru Araujo tersebut juga mencakup klausul rilis yang mencapai 1 miliar euro atau sekitar 15,3 triliun rupiah. Robert Lewandowski dirumorkan bakal segera meninggalkan Bayern Munchen pada bursa transfer musim panas 2022 untuk menuju ke Barcelona. Meskipun Bayern dengan tegas menolak untuk melepasnya, namun Di Rotten tetap mempersiapkan calon penggantinya. Dikutip dari Football Espana, kini Bayern sedang mengincar jasa striker andalan Ajax Amsterdam, Sebastian Haller, yang memiliki nilai transfer sebesar 33,5 juta pounds atau setara dengan 607 miliar rupiah. Atletico Madrid dikabarkan menyambut kembalinya dua pemain penting mereka setelah menepi selama beberapa waktu karena cedera. Mereka adalah gelandang Hector Herrera dan defender Jose Maria Gimenez. Herrera dan Gimenez telah berlatih bersama rekan satu timnya di Atletico Madrid pada sesi Selasa 26 April pagi waktu setempat. AS Roma akan menghadapi Leicester City di semifinal Conference League. Laga ini sudah sangat dinantikan legenda klub Francesco Totti. Dia berjanji akan menonton kedua pertandingan sebagai fans, termasuk di Stadion King Power pada leg pertama. Pemenang Piala Dunia 2006 itu juga mendoakan agar mantan klubnya bisa menembus final dan menjadi jawara di turnamen tersebut. Antonio Conte dilaporkan telah mengkonfirmasi keinginannya membesut PSG pada musim 2022-2023. Laporan dari Football Italia turut menyebutkan bahwa Conte sudah mengajukan 3 syarat kepada PSG jika mereka menginginkan jasanya, yakni kendali penuh atas bursa transfer alias pembelian pemain, keinginan bekerja sama dengan Gianluca Petrassi, dan kontrol penuh atas staf pelatihnya. Angel Di Maria dan Nicolo Zaniolo merupakan dua pemain yang masuk radar Juventus. Namun merujuk laporan Football Italia, si Nyonya tua hanya akan memilih satu di antaranya. Laporan mengklaim Juventus akan memprioritaskan Zaniolo sebagai salah satu bakat masa depan di Italia. Namun, harga Zaniolo tergolong mahal, yakni 60-70 juta euro. Karena itulah, Juventus belum akan mencoret Di Maria dari daftar incaran mereka. UEFA menjalin kerjasama dengan Badan Penegak Hukum Uni Eropa, Europol. Kerjasama kedua lembaga itu dalam upaya memberantas korupsi dan dugaan pengaturan skor di sepak bola. Diketahui, sejumlah perwakilan dari penegak hukum, otoritas yudisial, dan asosiasi sepak bola nasional dari 49 negara menghadiri konferensi bersama di Den Haag, Belanda pada Selasa untuk membicarakan rencana melindungi integritas sepak bola. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!